Lo pernah terpikir enggak? Ada tanaman yang selama ini kita anggap remeh. Ternyata bisa bikin negara-negara besar di Eropa dan Amerika kebingungan. Bukan emas, bukan minyak, melainkan jagung. Yup, jagung yang biasa kita lihat di tepi jalan, di rebusan pedagang kaki lima, atau sebagai camilan di pasar. Tapi jenis yang satu ini berbeda, bro. Jagung unggul dari Indonesia ini menarik perhatian dunia pertanian internasional. Cerita ini sangat menarik dan lo perlu dengerin sampai akhir. Soalnya ini bukan hanya tentang pertanian, tapi juga tentang martabat bangsa. Jagung unggul ini dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Bersama para petani lokal, mereka berhasil mencapai rekor produktivitas hingga 20 ton per hektar. Coba bandingin dengan Eropa yang rata-rata, produksi jagungnya hanya 7-9 ton per hektar. Dan ini bukan hanya untuk satu kali panen, tapi terus berlangsung stabil. Selain itu, jagung ini tahan hama, hemat air, dan bisa tumbuh baik meski cuacanya tidak menentu. Namun, tunggu sebentar, tidak semua orang senang dengan pencapaian ini. Negara-negara eksportir jagung besar seperti Amerika, Argentina, dan Ukraina mulai merasa tertekan. Kenapa? Karena Indonesia yang dulunya sering mengimpor jagung hingga miliaran rupiah setiap tahun, kini menjadi ancaman di pasar global. Bahkan beberapa petani di Amerika sudah mulai mengeluh karena harga jagung mereka turun akibat lonjakan pasokan dari Asia Tenggara. Yang lebih menarik, inovasi ini tidak muncul dari laboratorium canggih di kota-kota besar, tetapi dari kolaborasi luar biasa antara para petani di Grobogan, Jember, dan Maros dengan para peneliti lokal. Mereka menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern seperti sensor kelembaban tanah, pemetaan drone, dan pupuk organik yang dibuat sendiri. Tak heran jika banyak ahli dari luar negeri mulai tertarik untuk belajar dari Indonesia. Kapan lagi petani desa bisa mengajari ilmuwan dari negara lain? Bayangkan Pak Sutrisno, petani dari Jawa Tengah yang dulunya hanya bisa menghasilkan 5 ton jagung, kini bisa memanen hingga 20 ton. Anaknya yang hampir putus sekolah karena masalah biaya, sekarang malah kuliah di jurusan teknik pertanian di universitas terkemuka. Berkat hasil jagung super itu. Dulu mereka hanya bisa bermimpi untuk memiliki rumah yang layak, tetapi sekarang sudah mampu membangun rumah 2 lantai berkat hasil pertanian. Ini tidak sekadar tentang pertanian, melainkan tentang perubahan hidup yang nyata. Jagung super ini ternyata berasal dari penelitian yang dilakukan selama lebih dari 12 tahun. Menariknya, benih yang digunakan awalnya berasal dari varietas lokal suku Baduy yang diproses dengan cara tradisional dari generasi ke generasi. Siapa sangka benih yang berasal dari daerah terpencil dapat menjadi kunci untuk revolusi dalam dunia pertanian. Bahkan, ada satu perusahaan asal Swiss yang menawarkan untuk membeli paten jagung ini dengan harga 10 juta dolar, sekitar 10 miliar rupiah. Namun Indonesia menolak tawaran tersebut. Mengapa? Karena kita tidak ingin terus menjadi penonton di pasar internasional. Bukan merasa merinding, tetapi kisah ini belum berakhir. Keberhasilan jagung super ini menyentuh aspek yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka dan tonase. Ini adalah tentang kebangkitan, tentang perlawanan diam-diam bangsa kita terhadap sistem global yang selama ini membuat Indonesia bergantung pada pangan dari luar. Tahukah kamu bahwa selama puluhan tahun, Indonesia menjadi pengecer jagung dari negara-negara kaya? Bahkan pada tahun 2015, kita mengimpor jagung hingga 33 juta ton dengan nilai lebih dari 3 triliun rupiah. Uang sebanyak itu keluar setiap tahun, hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ironis sekali. Sebuah negara agraris dengan tanah subur justru menjadi konsumen, bukan produsen. Ketika akhirnya Indonesia berhasil mengembangkan jagung super ini, itu bukan hanya pencapaian teknis, melainkan sebuah bentuk perlawanan. Bayangkan petani yang dulunya merasa kecil dan tidak memiliki kekuatan tawar, kini menjadi garda terdepan dalam perubahan besar. Mereka nggak cuma tanam, tapi ngerti teknologi, ngerti cuaca, ngerti pasar, dan yang lebih luar biasa, mereka sadar bahwa mereka berharga. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan,
Terdapat komunitas petani milenial yang membentuk tim riset kecil bersama universitas lokal. Mereka tidak ingin hanya menjadi pekerja tani seumur hidup. Mereka belajar bagaimana menciptakan benih unggul, mengatur pola tanam yang berkelanjutan, hingga membangun jaringan distribusi sendiri menggunakan aplikasi digital. Kamu percaya tidak? Padahal selama ini mereka bebas melakukan ekspor sesuka hati. Ketika kita maju, malah dianggap sebagai ancaman. Sangat klasik, kan? Ada juga kabar yang bocor dari salah satu perusahaan multinasional di bidang agrikultur dari Amerika yang dikabarkan mulai melakukan lobi secara diam-diam kepada pemerintah agar produksi jagung di Indonesia dibatasi atau setidaknya dikendalikan melalui lisensi benih. Mereka khawatir kekuasaan mereka di pasar akan terganggu. Namun, apa yang kita lakukan murni merupakan hasil dari kerja keras dan inovasi, bukan manipulasi atau praktik kartel. Di sisi lain, pemerintah di dalam negeri mulai menyadari bahwa program ketahanan pangan yang dulu hanya sekadar slogan kini mulai mendapat perhatian baru. Dinas Pertanian di berbagai wilayah diberikan target baru, tidak hanya terkait produksi tetapi juga kualitas dan kemandirian. Anggaran untuk penelitian ditingkatkan, pelatihan untuk petani diperluas, dan teknologi mulai diperkenalkan hingga ke daerah terpencil. Terjadi perubahan sistemik yang jarang sekali terlihat sebelumnya. Namun, yang paling menggugah hati adalah ketika melihat perubahan sosial di masyarakat paling bawah. Anak-anak petani yang dulunya merasa malu mengakui bahwa ayah mereka bekerja di sawah, kini merasa bangga. Banyak dari mereka yang mulai kembali ke kampung untuk membantu mengembangkan pertanian keluarga. Ada gerakan kecil, namun kuat untuk mengembalikan martabat petani ke tempat yang seharusnya, yaitu di puncak. Dari penjelasan Mbak Sari, seorang alumni pertanian IPB yang kini mengelola komunitas petani muda di Lampung, ia bercerita, "Dulu mimpi kita hanya panen dengan lancar. Sekarang kita mulai berpikir tentang cara agar jagung kita bisa masuk ke supermarket di Eropa. Kita tidak lagi takut bersaing." Pernyataan itu sederhana, tetapi sangat berarti. Selama ini kita selalu dibuat merasa takut gagal, takut kalah, takut tidak mampu. Padahal faktanya kita mampu. Dan ini baru jagung, belum singkong, belum padi hitam, dan belum buah-buahan lokal yang memiliki potensi ekspor sangat besar. Namun jagung super ini menjadi titik awal. Ini adalah bukti bahwa jika Indonesia diberikan kesempatan dan kepercayaan, hasilnya bisa mengejutkan dunia. Ada juga yang bertanya, sebenarnya mengapa kita harus mengekspor? Bukankah lebih baik cukup untuk kebutuhan dalam negeri saja? Pertanyaan seperti itu sah, namun ada konteks yang perlu dipahami. Kita mengekspor bukan untuk berbangga diri, tetapi untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa menjadi pemain, bukan sekadar konsumen. Di era global seperti sekarang, jika kamu tidak bermain di pasar internasional, maka kamu hanya akan menjadi target penjualan mereka. Itu sangat sederhana. Selain itu, ekspor jagung super ini dapat membantu menstabilkan ekonomi desa. Para petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, desa pun mendapatkan lebih banyak pemasukan, dan yang terpenting adalah mereka tidak bergantung pada tengkulak. Paham kan? Selama ini banyak petani yang bekerja keras tetapi hasilnya sepenuhnya terkuras karena kurangnya akses ke pasar langsung. Saat ini, sistem itu mulai runtuh. Satu hal yang tak boleh dilupakan, jagung super ini bukan hasil kerja satu individu atau satu institusi saja. Ini merupakan hasil kolaboratif antara petani, peneliti, universitas, pemerintah daerah, bahkan generasi muda yang biasanya jauh dari dunia pertanian. Dan itulah yang membuat cerita ini semakin kuat, karena kesuksesan ini bersifat inklusif, merata, dan mengakar. Indonesia seperti singa yang sedang terbangun. Perlahan, namun pasti, kita mulai menyadari kekuatan kita sendiri, dan dunia juga mulai memperhatikan bahwa negara ini tidak dapat dianggap remeh. Melalui jagung, kami memberikan sinyal yang jelas kepada dunia. Indonesia siap berpartisipasi, siap bersaing, dan siap untuk meraih kemenangan. Yang semakin mengesankan, jagung super ini juga membawa dampak positif ke sektor lainnya. Industri pakan ternak lokal yang sebelumnya bergantung pada impor kini dapat memperoleh pasokan yang lebih murah dan berkualitas dari dalam negeri. Ini berarti harga daging,
ayam, dan telur bisa lebih stabil. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang mendapatkan manfaatnya. Ekonomi mikro meningkat, konsumsi rumah tangga tumbuh, dan inflasi dapat ditekan. Dampak ini sangat luas. Jika dipikir-pikir, siapa yang menyangka bahwa tanaman sederhana seperti jagung bisa menjadi simbol perlawanan, kemajuan, dan harapan? Tapi memang begitulah kenyataannya. Terkadang revolusi tidak muncul dari pidato megah atau pertemuan besar, tetapi dari ladang-ladang sunyi yang penuh dengan keringat dan doa. Jagung super ini bukan hanya tentang pangan, tetapi juga soal harga diri. Indonesia dapat berdiri setara bahkan lebih unggul dari negara-negara yang selama ini merasa paling hebat. Dan ini baru permulaan. Jika kita serius memanfaatkan potensi lokal, ada kemungkinan dalam 5 atau 10 tahun ke depan, Indonesia tidak hanya menjadi lumbung pangan dunia, tetapi juga pusat inovasi pertanian secara global. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap menjadi bangsa yang mandiri dan dihormati? Jika kamu juga bangga dengan pencapaian anak bangsa yang satu ini, jangan ragu untuk memberikan jempol. Klik suka, bagikan kepada teman-temanmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Ingin informasi menarik dan mengejutkan lainnya dari tanah air? Ayo, ikuti sekarang agar tidak ketinggalan update yang membuatmu semakin bangga menjadi orang Indonesia.